Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin membuat sebuah video presentasi tentang penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Adapun singkatan khusus yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu NAPZA, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba? Penyalahgunaan narkoba adalah pola perilaku di mana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi, atau mungkin dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Ratu Salsabila, absen 30 akan mempresentasikan nomor 3. 3. Penggolongan narkoba berdasarkan peraturan undang-undang. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, jenis narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan 2, narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau medis. Dan narkotika golongan 3, narkotika yang digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Permenkes nomor 58 tahun 2017. Psikotropika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu psikotropika golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, psikotropika golongan 2, psikotropika yang dapat digunakan untuk pengobatan dan terapi, dan psikotropika golongan 3, psikotropika yang berkhasiat untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Terima kasih. Saya Susiana Lukinta, nomor absen 35. Saya akan menjelaskan tentang ancaman hukuman terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, hukuman bagi pengedar atau pecandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagi pengedar misalnya, mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 111, 112, 113, dan 114. Pasal tersebut merupakan sanksi pidana bagi pihak yang mempunyai narkotika untuk diedarkan, dijual, atau sebagai pihak perantara. Ancaman hukuman dalam pasal ini yaitu minimal penjara 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sementara itu, bagi pemakai narkoba juga mendapatkan jeratan dalam hukum pidana. Ancaman hukuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 127. Pasal ini dikenakan bagi pihak manapun yang mempunyai narkotika untuk disalahgunakan atau dicandu. Bagi pemakai narkoba, ancaman hukuman yang diberikan lebih ringan. Ada 2 macam ancaman yang diberikan. Yang pertama dengan menjalani rehabilitasi, dan yang kedua dipenjara dengan masa maksimal 4 tahun. Perkenalkan, nama saya Jahra Nurul Septiani, nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 5, yaitu tentang jenis-jenis narkoba dan efek pemakaiannya. Pertama, sabu-sabu. Efek pemakaian pada penggunaan sabu-sabu yaitu gangguan tidur, hiperaktif, mual, delusi, peningkatan agresivitas, insomnia, halusinasi, paranoia, dan emosi tak terkontrol. Kedua, kokain. Efek pemakaian pada penggunaan kokain yaitu paranoia, halusinasi, panik, mudah marah, suka melakukan kekerasan, penurunan berat badan, merasa cemas, lelah, dan melakukan tindakan yang aneh dan berulang-ulang. Ketiga, heroin. Efek pemakaian pada penggunaan heroin yaitu gangguan cemas, halusinasi, dan depresi, serta insomnia, dan kerusakan pembuluh darah akibat penggunaan jarum suntik berulang kali.
Keempat, ganja. Efek pemakaian pada penggunaan ganja yaitu gangguan daya berpikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, dan pemikiran bunuh diri. Ganja juga bisa memengaruhi kerja otak, sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Kelima, opium. Efek pemakaian pada penggunaan opium yaitu penurunan kesadaran, rasa kantuk, lesu, penglihatan kabur, euforia, dan konstipasi. Keenam, morfin. Efek pemakaian pada penggunaan morfin yaitu mual, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak, suasana hati mudah berubah-ubah, insomnia, kinerja otot melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Safira Mawahib, absen 29. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Apa yang dapat dilakukan oleh diri sendiri untuk menghindari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, menemukan cara sehat untuk mengatasi stres. Banyak orang yang menggunakan narkoba untuk mengatasi stres, padahal menggunakan obat-obat terlarang hanya untuk solusi sementara. Kenapa? Karena begitu mereka tidak lagi menggunakannya, mereka cenderung mengalami efek samping fisik dan psikologis yang hanya memperparah perasaan cemas dan menambah stres. Jadi menemukan cara sehat untuk mengatasi stres dapat berupa olahraga, meditasi, dan kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat. Yang kedua, cari hobi atau lakukan hal-hal yang kalian sukai. Meluangkan waktumu dengan melakukan hobi atau hal-hal baik yang kamu suka, kecil kemungkinan kamu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan obat-obatan terlarang tersebut. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup yang bahagia. Menjalani gaya hidup yang bahagia salah satu cara untuk mengatasi penggunaan narkoba. Gaya hidup bahagia yang dimaksud di sini adalah berkumpul dengan keluarga, bermain dengan teman, atau meluangkan waktumu untuk diri sendiri. Seperti misalnya melakukan kegiatan hal yang kamu suka, menggambar, bernyanyi, makan, belanja, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Wahyuningrum. Saya akan menjelaskan mengenai peranan keluarga dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Pentingkah peranan keluarga dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba? Tentunya sangat penting, karena peran keluarga memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter, etika, dan penanaman nilai-nilai bagi setiap anggotanya untuk mengimbangi pengaruh kuat teman sebaya terhadap perilaku remaja, terutama dalam pencegahan peredaran narkotika. Jadi, keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak-anak dari masalah narkoba, karena keluarga merupakan wadah utama dalam proses sosialisasi anak menuju kepribadian yang dewasa. Lalu, peran orang tua dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba antara lain: 1. Memberikan pendidikan agama dan akhlak pada anak sejak dini. Penanaman akhlak dan pembelajaran agama sejak dini pada anak akan membantunya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak akan terbiasa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama yang sudah pasti mengarah kepada hal yang positif. 2. Selalu memberikan kasih sayang, rasa aman, bimbingan, dan perhatian. Hal tersebut membuat anak nyaman sehingga dia tidak hanya menganggap orang tuanya sebagai orang tua, namun juga sebagai sahabat. 3. Jadilah contoh teladan yang baik untuk anak. Anak cenderung selalu mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Jadi, berusahalah untuk selalu berperilaku positif sehingga anak pun akan menirunya. 4. Ajarkan anak untuk berkata tidak pada narkoba. Berikan penjelasan mengenai dampak dan bahaya dari narkoba yang sangat merugikan dan dapat menghancurkan masa depan anak, sehingga ia enggan untuk mendekatinya. 5. Selalu memberikan dorongan kepada anak-anak dalam hal-hal positif. Berikanlah selalu dukungan kepada anak selagi hal itu positif, agar sang anak pun menjalankan kegiatan tersebut dengan bahagia, sehingga ia tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif. 6. Berikan pengawasan yang aktif.
Pengawasan dilakukan agar anak selalu berada di lingkungan yang positif. 7. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Dengan interaksi yang intens, anak akan merasa nyaman untuk menceritakan pengalamannya di luar kepada orang tua, sehingga tidak ada hal yang akan ia tutupi. 8. Ajarkan anak untuk selektif dalam memilih teman. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah teman. Ajarkan anak untuk selalu memilih teman yang membawanya ke arah yang positif. Jikalau memang anak berteman dengan seseorang yang berperilaku negatif, berikanlah nasihat agar ia tidak terpengaruh dan terbawa dengan perilaku temannya tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kandila, nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan nomor 8. Nomor 8. Peranan masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dalam penyiapan bahan masukan, penyusunan, dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN. Yang kedua, melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan intern dan koordinasi pengawasan pengelolaan dukungan yang operasional yang berasal dari anggaran Badan Narkotika Nasional. Yang keempat, melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.